Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Qala sayyiduna Umar ibnu Abdul Aziz. Qala wasdawuh sayyiduna Umar ibnu Abdul Aziz sapa al-Imam Umar ibn Abdul Aziz, salah satu khalifah tersukses zaman Abbasiyah. Masa kerjanya cuman 2 tahun lebih sedikit. Tapi berkat beliau, kalau dulu datuknya yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, beliau itu masih ada jalur nasab dari Sayyidina Umar, dari jalur wanita, dari ibunya. Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq untuk apa? Mengumpulkan Al-Quran. Paham ya? Jadi di zamannya Sayyidina Abu Bakar terjadi perang antara murtadin, orang-orang murtad, yang mana korbannya adalah kebanyakan orang-orang yang hafal Al-Quran. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengusulkan apa? Mengumpulkan Al-Quran. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz. Beliau kebetulan waktu itu jadi khalifah, dan barokahnya beliau, cerdasnya beliau itu koyok nurun saka Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab memerintahkan atau mengusulkan Jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran, kalau beliau adalah mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa baca hadis, kita bisa enggak tahu ya, sampai enggak tahu maca hadis coba Syifaa'us Saqim ya. Dan di Syifaa'us Saqim itu ya ma baina sahih wa hasan wa dhaif. Kalau mau baca Sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain, wah jauh ya kayaknya Anda biasa baca Bukhari, Muslim ya. Itu itu nek ora barokah Umar bin Abdul Aziz tidak akan ada kitab-kitab itu. Dan di bulan Rajab seperti ini, tradisi ulama-ulama Yaman atau para salaf itu mereka selama bulan Rajab ikut darusan maca Sahih Bukhari, darusan. Jadi kenapa mereka darusan Sahih Bukhari? Ora dalail, enteng dalail, ora khatmil Quran setengah jam wis bar sampean. Darusan Sahih Bukhari. Kenapa dibaca Sahih Bukhari? Karena yang pertama, alasannya pertama itu adalah ashahul kutubi ba'dal Quran, kitab yang paling valid, yang paling sah setelah Al-Quran. Kalau Al-Quran itu datangnya dari Allah, maka kalau hadis itu betul-betul datangnya dari siapa? Rasulullah. Pasti itu verifikasinya cara nek di swab itu positif sahih maksudnya, tidak positif Covid nggih. Nah, ulama-ulama salaf setiap bulan Rajab ngaji kitab Sahih Bukhari, dan mereka sowan kepada beberapa masyayikh, beberapa kiai meminta waktu untuk deresan maca Sahih Bukhari. Anda bayangkan saja di Sahih Bukhari itu ada ribuan hadis, 8.000 hadis, ma baina tawilin wa qasir. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kita berapa 3 orang ya, ke atam-atam ya. Beberapa malam beriku sok sibuk kafe ya. Alhamdulillah saya juga darus, tapi ya darus-darusan etok-etokan ya. Jadi Sahih Bukhari ini didarus tujuannya apa? Yang pertama karena itu ashahul kutubi ba'dal Quran. Yang kedua itu buat bekal mereka untuk ngisi ibadah nanti di bulan Ramadan. Karepe iki diwaca kabeh nek iso diamalno tak amalno sok Ramadan. Wis jos ta ora iku jos. Ya bariku ora maksiat seperti kita kan maksiat itu ya. Itu ndak ada maksiat, Masya Allah. Niatnya bagus. Kalau di Indonesia enggak banyak yang bisa menghatamkan Sahih Bukhari, karena yang baca wong Jawa-Jawa pesek-pesek dapurane awak dhewe. Apa manfaatnya kan gitu ya. Wong ngene ae rak sithik-sithik di bulan belini ya lali-lali. Apa meneh iku 8.000 hadis. Ana sing dawa, ana sing cekak. Nah, itu kalau di Indonesia kebanyakan bukan pakai Sahih Bukhari. Setahu saya pakai kitab Tajridus Sharih. Tajridus Sharih itu mukhtasornya atau ringkesannya Sahih Bukhari. Karena di Sahih Bukhari itu diulang-ulang hadisnya, maka diringkes di kitab Tajridus Sharih. Ya ana sing khatam. Di Kudus ada, yang saya tahu ada 2 tempat
yang satu yang baru-baru adalah di tempatnya Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf Madinatul Ilmi atau pondok apa jenenge Nurul Quran Darul Quran Nurul Abidin ya. Dan yang satu di Jekulo. Jekulo, orang ini Jojo kis ngeras tidak kena tol ya Mas. Gusur omahmu ya. Itu pakai tajrid sore. Kalau Anda mau ya nggak angel ya, enggak usah lah. Iki wae al-waqt. Nah, kita lanjutkan. Melebar-lebar ya, karena Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa. Seandainya tidak ada beliau, kita nggak bisa baca hadis, nggak bisa baca riwayat, nggak bisa tahu bagaimana Rasulullah, para sahabat, para tabiin itu mengamalkan agama Islam. Qala ustawu sapa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, nafsaka ai iyyaka nafsaka. Hati-hati ing awak ira. Sebenarnya dakwah ini sudah pernah lewat dulu di halaman berapa lupa. Nafsaka hati-hati yo ing awak ira ilam tusyghil lamun ora nyibukake sapa sira. Mau. Ilam tusyghil lamun ora nyibukake sapa sira ha ing nafsun. Ha ing nafsun bil haqqi kelawan bener. Bil haqqi kelawan bener. Wa illa lan namun ora bismillah. Wa illa lan namun ora syaghalat mongko nyibukake apa nafsuka. Syaghalat mongko nyibukake apa nafsuka ka ing sira bil maksiati kelawan maksiat. Bil maksiati kelawan maksiat. Jadi kalau di Arab dikatakan nafsun itu bisa berbagai makna tergantung situasi dan kondisi. Ini kalau nafsun di sini ya hawa nafsu yang dimaksud. Hati-hati dengan hawa nafsumu. Ya, hati-hati dengan hawa nafsumu seandainya engkau tidak membuatnya sibuk dalam hal yang benar. Karena kita ini an-nafsu majbulatun lil ma'siyah. Nafsu itu karakternya selalu ngajak nopo maksiat. Makanya kalau ada orang pemalas, orang nakal, ya siku berarti wateke menang nopo? Menang nafsune, hawa nafsune. Kejaba wong goblok gopong nek kopong iku jan tak diutek beda meneh. Aja diomong. Islam. Ya tak rungokno suarane maca besaudan. Jadi hati-hati dengan nafsumu. Kalau sampai jadi hati-hatilah dengan nafsumu jika engkau tidak menyibukkannya dengan hak, dengan perkara yang benar. Dalam Burdah wan nafsu wan nafsu katifli ya. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syaba'ala hubir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Nafsumu itu bagaikan anak kecil, kalau nggak dilatih untuk disapai, harap tua umur 50 tahun tetap nyusu langsung ke mbokne. Bayangno. Nah iya, mosok aku wae sapa meneh dip. Nafsu itu seperti itu. Kalau tidak dilatih itu ya nggak bakal selesai dia. Egoisme, kemudian rasa ingin menang sendiri itu kan harus dilatih. Saya sering cerita kan masalah perkara keikhlasan. Saya ini masih muda, ya anggap saja muda lah, 31 mau 32 itu ibaratnya senom lah ya. Dengan umur segini ini saya sudah kiai. Loh, ini pencapaian besar loh ini. Kurang sedikit jadi wali loh, sudah jadi wali kayak aku. Wali nangmoh ya. Jadi wali, kalau aku jadi wali Allah, jadi nabi tidak mungkin ya, tidak mungkin. Coba bajel ya. Jadi saya di pencapaian seperti ini, saya tuh sering cerita masalah ngimami tenggine JHK. Waktu itu saya mulai tahun pinten nggih ngimami JHK 2010. Anda masih kelas berapa? Kelas 2010. Umbelen ya. Ono SD, ono SMP, ono sing bentuk mani ta ora ngene ya. Oven. Oke, Zaki kapan nggak? Kamu lahiran berapa? 2009. Setahun.
Sukses ya 2021 di center bal karo Gus. Sukses alhamdulillah. Ini perjuangan dari kecilnya dia. Akhirnya menjadi manusia. Gitu. Nggih. Sekedap nggih. Mas Rafli ada. Iku ponakanku ya. Harap ngajine. Oke, pon. Sampai oh iya, masalah tadi nafsu nggih. Tadi nafsu kemudian saya umur piro nek berarti ya sekitar 10 tahun ke belakang berarti umur 21 iku wis ngimami teng kene JHK bayangno. Wah, dasku mongkok suarane apik ganteng temenan. Menantu idaman, menantu idaman. Pikirku, nek ora Gus Sanik ra iso iki. Lho, masjid sebesar JHK. Kalau JHK kan di Kudus tuh setahu saya masjid yang gede pertama Menara, kedua Masjid Agung, yang ketiga JHK. Orang tahu kalau oh JHK minimal oh Garang Asem kan. Seberangnya Garang Asem ya. Biasa saya bener. Itu saya wah temenan. Salat iku wis ra iso khusuk blas, sing dipikir swara sing dipikir swara. Piye lagune piye? Kok malah lali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nek ngimami lu halon ora kok saiki sane ikhlas ora kudu ngono-ngono iku ya. Alon-alon tak apik-apik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus budi, amin, wah. Loh, bayangno lho ya. Iku lagi lulus aliyah iso ngimami ngono. Sadurunge do viral aku wis anu dhisik. Sampai habis itu ada yang nanya, "Oh, itu Ustaz siapa?" Oh, anaknya siapa? Oh, sampai nuwun sewu. Bupati, mampus si Bupati lah ya, Pak Kiai Jeporo. Masih. Nah, mantan Bupati Jeporo itu punya anak perempuan. Calon dokter waktu itu dia, calon dokter waktu itu. Lewat kalau nggak salah lihat Pak Seun. Pak Seun nakokno jal Bupati Jeporo. Luar biasa itu. Jadi sholat itu pengennya mendapatkan apa? Sorotan orang-orang. Sampai ngapunten saya sebut nama, saya bukan niat menghina, tapi alias saya waktu itu sombongnya bukan main. Kalau di Arwania ada KBIH, kelompok bimbingan haji itu, alumninya itu kalau ketemu pas Ramadan biasanya tanggal 11 Ramadan. Jadi sing wis tahu kaji kumpul, terus buka bersama, kemudian sholat tarawih. Iku awal-awal ditaruh di aula karena enggak cukup sempat ditokok ning gini. JHK, pikirku makmumku yiulin yibab. Pikirku waktu itu ya. Nek acarane Arwani berarti kan Bu Yaulin rawuh, ya Yibab rawuh, jol makmumanku sing makmum aku lho ya Yaulin kalau Yibab. Tambah gede tarak dasku ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu membuat kedua beliau itu tersebut tidak pernah ikut tarawehan karo aku. Sampai akhirnya rasa itu luntur, mulai tahun ketiga sudah mulai bosan ngimami. Maksudnya alias sudah menjadi rutinitas gitu. Jadi rutinitas ya kayak ikhlasnya metu. Jadi niatku ngibadah lillahi ta'ala, kemudian sudah di Madinah, kemudian mendapatkan pengalaman belajar kitab napa sing Mas Arif Cupang apa? Bang. Adab sulukil murid. Nah itu belajar tasawuf akhirnya ya sudah enggak begitu pengen ngimami kebiasa wae ngono, slow ngono. Nah saiki ndek wingi saya ngimami JHK. Lho sing makmuman sapa Bu Yaulin? Ya Ibab. Ya Nik Muhammadun Tayu. Biasanya bukan berarti oh saya sombong enggak, karena sudah muncul ikhlasnya seperti itu. Jadi harus dilatih, memang harus dilatih. Nah sampai ini juga seperti itu, awal-awal ngimami, awal-awal tahlilan, awal-awal napa khotbah, itu kudune mongkok dhisik, ben ngerti ya. Ben tapi ojo diterus-terusno dilatih, karena biar tahu rasanya sombong sama tahu rasanya tawadhu.
Saiki ya ora pati kudu niku pripun meleh. Sono sing gantene alhamdulillah. Malah sekarang saya selalu minta sama jaga, "Wonah kula nek ngimami tarawih pun mboten kudu aku. Kula tak kalih bocah-bocah." Iya, terbukti tahun kemarin kita bisa tarawehan di sini. Itu saya negosiasi sama pengurus, yang pengurus memaksa kudu aku terus. Pak Haji kula pun bosen. Aku sing muni ngono. Lho ngimami kok bosen. Lah pun mboten bosen niku pripun? 10 tahun luweh lho kula khidmat mriku mbok leren-leren barang aku muni ngono. Leren-leren barang. Rak kula rak tuwa waduhe bakal ya aku muni ngono ra. Maksamu ngimami ku rak menggeh-menggeh. Ngatur nafas, ngatur swara. Enak dadi makmum, masyaallah. Nek maulid ku asline aku seneng ngrungokno. Tapi si mimpin maulid apa pokok kaya kowe ngene ra enak dadine. Jadi tidak kerasa ya. Sama, kalau saya ada maulid yang nikmat, itu seneng aku jadi makmum. Di rungokno, enggak di depan. Orang pengen ngarep di rasano. Lah sampean ya kudu dilatih nafsaka. Hati-hati dengan nafsumu, dilatih agar bisa selalu dalam hal kebaikan. Hati-hati wa illa jika kamu tidak berusaha membuat dia melakukan kebaikan, syagolat kafil maksiyah, nafsumu itu pawaane maksiatan terus. Mesti kowe sak gabut-gabutmu tetap mikirnya maksiat ngono lho. Seperti tadi ya, muda, kaya, jomblo. Wis ngrasakno padahal duit rak sepiro. Iki mau cerita. Ternyata ngoten iki Gus, duit jomblo, duit atus duit akeh. Tak duit tanggungan, duitnya diambur-hamburkan. Kowe iku ditem sepiro tak konoke ya. Aku sing winganane atusan juta biasa ae kan. Ya Allah, diatur. Sampean juga diatur. Kalau ya saya sampai sekarang juga masih belajar. Saya itu sering dikritisi sama mamane Langmo, dikritisi ya. Bah, jenengan ku emosian, bah jenengan itu kayak gini jenengan. Ya antara menerima sama tidak, karena kita kan menilai diri kita selalu baik. Saya pasti lebih baik dari RT, saya lebih baik dari ya seperti itu kan gitu. Selalu mikirnya seperti itu. Oh pekok kita sudah itifak ya. Kita sudah itifak bahwasanya Adib itu paling pekok sak pondok ya. Ngono dhek nganggep awake dhewe luwih apik daripada opet ya. Ya itu nafsu itu namanya. Nafsu. Lu cuma mending opet daripada kowe yatim rak cetok. Loh iya harusnya ya itu tadi nafsunya ndak dilatih. Dia taunya aku lulus MATBS, wah aku iki le motorku. Apa sih? Motornya apa? Apa? Leopard. Ya Allah. Apa yang dibanggakan itu loh. Otaknya di motor itu bukan. Padahal walaupun sih orang tuanya Mas Ayung karena anak masih sayang lah ya. Padahal kita sudah mufakat. Ini orang yang terbodoh yang ada di pondok itu loh. Ya itu tadi nafsunya belum dilatih untuk tawadhu ya. Nafsunya tetap dilatih. Ngapunten ini bukan majelis pembulian tapi ini majelis untuk kita muhasabah untuk apa? Introspeksi. Tambah lagi nggih. Jadi tak beleni meneh, hati-hati dengan nafsu karena tabiatnya napa selalu aja maksiat. Yo kalaupun sudah taat pun yo iso maksiat kok. Wis taat iki kayak tadi ya, ngimami kan kita apik to. Ngimami kita apik to, kita mboten. Tapi yo nyatane atine pripun? Atine maksiat ta mboten. Wah, bangga to. Nah iya iku maksiat. Makanya jangan sampai napa istilahnya bangga jadi imam masjid. Oh, coba bangga. Jadi makmum kok aja sering kok imam ikut terus. Sing kedarung dadi imam ya aja ketak-kete. Wah, aku tau sing dadi imam ora kowe kan iku jenenge akhire ngibadate bubrah kan ngono. Repot niku mangke. Wa qala radhiyallahu anhu al-ibtida'u huwa nisfu kulli amal. Al-ibtida'u utawi kawitan. Kawitane ngamal maksudnya. Al-ibtida'u utawi kawitane amal huwa hiya ibtida' huwa hiya ibtida nisfu kulli amalin iku separone sakabehane amal. Nisfu kulli amalin iku separone sakabehane amal. Dipakai. Nah, ini terkait masalah Anda seandainya memiliki cita-cita,
atau memiliki azam misalnya ngapalke Quran utawa niat ngapalke alfiyah utawa niat pengen maca sorogan kitab Qurratul Uyun dari awal sampai akhir misalnya ya, dengan paham. Nah, kadang ketika kita mau memulai itu delok covernya wis abot. Delok Quran jilidane kok juz 1 sih sing tak deres Saudara, ora iso juz 10 tak juz 11 Saudara. Pernah seperti itu ndak? Atau alfiyah kok lagi 5 beta iki kok ora pindah-pindah. Karena itu yang kita kedepankan rasa malasnya, rasa beratnya. Maka bagaimana menentang itu? Al-ibtida, dimulai saja. Tidak usah nunggu, nggak usah terganggu dengan yang namanya suara-suara negatif yang ada di dalam otaknya. Kan seperti itu kan, sampean atau mau belajar ngono wae rasanya abut. Delok bukune. Ya tahu mboten. Padahal pengen sukses, ya mulai langsung mawon. Gak usah nunggu kapan, gak usah nunggu ini itu, gak usah nunggu kamu ganteng. Sudahlah kamu seperti itu ya. Sudahlah kamu gak usah nunggu cewek, sudahlah gak usah nunggu sepenyemangat. Masuk kapal Quran nunggu penyemangat. Apa-apaan ini. Gak usah nuduh fake ya bener-bener. Asrama Putri HP ini nek mulai hera. Iki nek mulai Asrama Putri itu HP ini ngechat kono, ngechat kene. cabang pondok di pondok PPU jadi kalau mau sesuatu cita-cita itu jangan nunggu tahun depan tahun ini apa itu ya ini sebenarnya sindiran untuk beberapa mudabir ya juga usah nunggu lah tas kok nunggu lanyah ora ono tas yo digas wae adanya 10 atau 20 atau 30 yo digas kok saiki nek dianggap macam yo dilulusno nek ora yo ditambahi kan ngono. Al-ibtida nisful amal itu tadi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi gak usah nunggu nunggu sesuatu alasan yang Anda buat-buat, enggak ada itu. Amal yo dilakoni mawon. Kayak misalnya aku pengen istiqomah dalail khairat. Minggu depan, nunggu hari Senin, ya hari Selasa kan, nunggu hari Senin, hizibnya kan hari Senin gitu. Berbareng kan Senin lali itu, karena nggak dimulai, Jadi kalau mau sukses, dimulai kapan? Sekarang, nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu temen, nggak usah nunggu jamaah, nggak usah nunggu yang lain-lain. Kanu podo ngucap sapa ulama, kanu podo ono sapa ulama ngoten ngapunten. Kanu padha ana sapa ulama yaquluna iku dawuh sapa ulama ngopi ngapa ngopi. Kanu padha ana sapa ulama yaquluna iku dawuh sapa ulama rungokno min alamatil muqti iku setengah saking tanda-tandane apa muqt al muqtan niku bendu saking Gusti Allah ngene. Bendu ngoten mawon bendu utawa jauh dari kasih sayang Allah. Min alamatil muqti iku setengah saking tanda-tandane bendu saking Gusti Allah. Idha'atul waqti utawi nyak-nyakke wektu. Nah, ini bagi Anda insyaallah Anda sudah aman ya, sudah kita ijazahkan kalau nganggur itu diniati bersyukur menikmati pemberiannya Allah. Dawuhnya beberapa ulama tanda-tandane wong iku kena bendune Gusti Allah delok nganggur rak cedhak ngono iku wala fi ibadah wala fi amal. Ora ngibadah, ora mbut gawe tolo kukar ku kurang gresik Bu, masakane apa Bu? Misalnya seperti itu ya. Ya itu atul waqt. Untung kita selamatkan ya Pak Ulil ya. Kita selamat ke sini. Kita selamat. Iki padha wae aja guyu kowe ndok omah ya ditola-tola asline ya. Makanya, kenapa Anda saya seret ke sini? Ada tujuan tertentu. Karena kalau enggak Anda pasti maktullah ya alaik gitu ya. Kamu dibendu oleh Gusti Allah. Dapurane kayak ingin. Makanya di pondok ini juga sering nek liburan itu sering kita persingkat. Kenapa? Ya lebih baik di pondok dah daripada di rumah. Di rumah wis untuk maktullah, untuk maktul waliden ya. Masuk sesuai. Ayo sering iki liburan iki rak ning ndi malah ning pondok apik. Just ini kan pandangannya teman-teman wah soleh sekali Adib. Soleh sekali Adib.
Walaupun kita juga sudah tahu hakikatnya fakta, gak apa-apa pencitraan dulu, yang penting payu. Tambah siji, waqala lanus dawuh akharu sapa ulama kang liya. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong kana iku ana sapa man. Kana iku ana sapa man yaumuhu ngapunten. Kana iku ana yaumuhu apa ngoten nggih? Sapa apa faile kantun. Kana iku ana yaumuhu apa dinane man. Yaumuhu apa dinane man. Ka amsihi iku kaya dina wingine man. Ka amsihi iku kaya dina wingine man. Fahuwa mongko utawi man maghbunun iku tertipu. Maghbunun iku tertipu. Wa man lan utawi sabane wong kana iku ana yaumuhu apa dinane man. Yaumuhu apa dinane man syarron. Dadi napa? Kabare kana syarron iku elek awon. Syarron iku awon elek min amsihi tinimbang dina wingine man. Min amsihi tinimbang dina wingine man fahuwa mongko utawi man mal'unun iku di laknat. Wah, padha ke iblis ya. Mal'unun iku di laknat. Dalam sebuah pepatah ini sebenarnya ada sumbernya dari sebuah hadis tapi hadisnya dhaif diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Hadisnya panjang tapi pada intinya gini. Barang siapa yang mana hari ini kualitasnya sama dengan yang kemarin, alias dek wingi ngaji ya iki ngaji, dek wingi sholat sunnah iki sholat sunnah, dek wingi poso iki poso. Kalau sama hari ini kualitasnya sama dengan kemarin, maka dia tertipu. Maksudnya tertipu bagaimana? Sudah dikasih hari, sudah dikasih waktu kok gak lebih baik? Harusnya lebih baik dong kualitasnya gitu. Kualitasnya harus lebih baik. Karena kalau dia dengan eksis di satu amal terus gak meningkat, itu maka dia lama-lama merasa itulah amal yang akan menyelamatkan dia dunia akhirat. Makbun akhirnya. Makbun tertipu. Kayak misalnya ada di antara kita yang sudah bisa tahajudan misalnya ya. Tahajudan, hari ini tahajudan, besok tahajudan ya. Besok tahajudan, seminggu tahajudan. Itu nanti di hari Sabtu depan bisa-bisa enggak tahajudan. Loh iya, karena nilainya tahajudan misalnya 2 rakaat. Kok 2 rakaat terus enggak tambah-tambah. Bisa-bisa nanti minggu depan enggak tahajudan. Kenapa? Tertipu. Aku tahajudan seminggu kok. Seliyane kan udah turu, jelo HP aku kan itu. Tertipu apa enggak? Nah, tertipu. Apalagi kalau besoknya atau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin yang seperti saya contohkan tadi. Terlalu puas tahajudan yang hanya 2 rakaat atau enggak usah tahajudan witiran ya. Sampai itu di pondok bisa witiran. Di rumah kan enggak istiqomah witiran kan. Rada angel kan. Karena di rumah alah ning pondok wis kan ngono kan. Iya enggak? Mboten. Maka itu mal'unun. Terlaknat kalian. Menjadi uang. Ini maksudnya bukan melaknat itu bukannya betul-betul al-bu'du an rahmatillah bukan, tapi maksudnya terlaknat itu koyo isra diarepna piye ngono lho. Ya Allah. Ya harusnya istiqomah nduk kene iso witiran ya nduk omah kudune ya minimal napa? Padha kan ngoten. Tapi misalnya podo pun itu sudah tertipu dia karena sudah tergantung sama amal satu ini. Wis pede, wah aku mlebu swarga nggo witiran iki. Barbarane tekan ngarepan malaikat, hop saya keri ngono, neraka dhisik ribet ya Allah. Makanya harus lebih baik. Kalau bisa. Kalaupun nganggur enggak bisa ngapa-ngapain ya sudah kita syukuri saja pengangguran kita kan gitu. Itu ijazah dari saya. Tsumma qala yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wallahu a'lamu bissawab.